Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Pelestarian Sumber Daya Alam di Indonesia, pada pembelajaran yang pertama. Sebelum kita mengawali pembacaan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar materi yang hari ini kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi hari ini kita akan mempelajari mengenai tahapan-tahapan wawancara, lalu ada macam-macam sumber energi dan manfaatnya, dan manfaat sumber daya alam. Sebelum kita belajar mengenai tahapan dalam melakukan wawancara, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu wawancara. Wawancara merupakan sebuah kegiatan tanya-jawab yang dilakukan oleh dua individu atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, atau keterangan. Adapun tahapan dalam melakukan wawancara terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada sebelum melakukan wawancara, lalu kedua ada saat melakukan wawancara, dan ketiga setelah melakukan wawancara. Tahapan sebelum melakukan wawancara, yang pertama ada menentukan topik, lalu yang kedua menentukan narasumber, terus yang ketiga ada menentukan waktu dan tempat wawancara, lalu yang keempat ada membuat daftar pertanyaan sesuai dengan topik wawancara. Tahap saat melakukan wawancara, yang pertama ada menemui narasumber sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya kepada narasumber. Ketiga, mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Dan yang terakhir, kita harus mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah diwawancarai. Tahap terakhir yaitu tahap setelah wawancara. Yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, kita harus merangkum semua jawaban dari narasumber. Lalu yang kedua, membuat kesimpulan dari wawancaranya. Dan yang terakhir, kita harus membuat laporan wawancara. Sumber daya alam banyak sekali dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kekayaan sumber daya alam tersebut akan cepat habis jika dimanfaatkan secara berlebihan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus memanfaatkannya secara bijaksana. Contoh pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, yang pertama, menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan saja. Lalu yang kedua, tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Yang keempat, melakukan reboisasi pada lahan yang gundul. Dan yang kelima, mereklamasi lahan bekas tambang. Nah, kita sekarang berlanjut ke materi macam-macam sumber energi dan manfaatnya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Jadi, sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Maksudnya, yang menghasilkan suatu perubahan. Adapun macam-macam sumber energi, di antaranya ada sumber energi matahari, sumber energi angin, sumber energi listrik, sumber energi air, sumber energi biomasa, bahan bakar fosil, dan bahan makanan. Yang pertama ada sumber energi matahari. Sumber energi matahari merupakan sumber energi yang dapat menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Matahari merupakan suatu sumber energi terbesar yang ada di bumi, karena matahari merupakan sumber kehidupan utama bagi makhluk hidup. Adapun manfaat dari energi matahari yaitu membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, menghangatkan tubuh, mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan makanan, lalu membantu proses pembuatan garam, dan dapat dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik, yaitu salah satunya panel surya, lalu membantu pembentukan vitamin D, membantu pertumbuhan pada tumbuhan juga, dan sebagai sumber penerangan. Sumber energi yang kedua yaitu sumber energi angin. Nah, angin merupakan
udara yang bergerak akibat adanya perbedaan tekanan udara dan perputaran bumi. Adapun manfaat dari energi angin yaitu untuk membantu nelayan menggerakkan perahu sebagai sumber energi listrik, lalu dapat menggerakkan kincir angin, menggerakkan layang-layangan, membantu terjadinya hujan, membantu penyerbukan pada tumbuhan, lalu menerbangkan pesawat dan memberikan kesejukan. Sumber energi yang ketiga ada sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaatnya yaitu untuk membantu aktivitas sehari-hari makhluk hidup seperti untuk penerangan, untuk memasak, mencuci, menyetrika, dan sebagainya. Yang keempat ada sumber energi air. Nah, energi air merupakan sumber energi penggerak. Nah, air ini banyak ditemui di permukaan bumi. Adapun manfaat dari energi air yaitu untuk membantu mengairi sawah, lalu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk membantu proses air terjun, lalu ada untuk membantu penggerak turbin agar menghasilkan sumber energi listrik. Sumber energi yang kelima ada biomasa. Biomasa adalah sumber energi yang berasal dari makhluk hidup. Contoh dari biomasa yaitu serbuk kayu, kotoran ternak, limbah jagung. Lalu ada pun manfaat dari biomasa yaitu sebagai penghasil energi listrik, membuat pupuk atau biogas. Sumber energi yang keenam ada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi kimia yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun lalu. Misalnya ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sumber energi yang terakhir ada bahan makanan. Nah, bahan makanan ini merupakan energi yang ada digunakan untuk membantu aktivitas. Nah, manfaat dari adanya bahan makanan ini sebagai pengganti sel-sel yang rusak, menggerakkan organ-organ tubuh, memenuhi keperluan hidup, dan mempertahankan kelangsungan hidup. Sekian materi pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat mencernanya dan memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.